Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kami kasihi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan secara singkat mengenai factoring atau anjak piutang, di mana pemaparan ini adalah bagian dari tugas pada mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen Ibu Dr. Diana pada program Magister Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Kristen Indonesia. Bahwa anjak piutang atau factoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya atau tagihannya, contohnya dengan memberikan suatu diskon. Di negara-negara lain di luar Indonesia, usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru, dimulai pada dekade tahun 1970-an. Perusahaan anjak piutang di Eropa ini mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Kemudian penyebarannya meluas ke daerah Amerika Utara, ke Kanada sekitar tahun 1930-an, kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, bahkan sampai ke Filipina. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih atau macet. Banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Apalagi masalah piutang macet ini tidak dapat segera ditangani secara serius. Tidak mungkin kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari. Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut, ini dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya. Apa itu? Yaitu perusahaan anjak piutang, yang memang kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang penagihan piutang. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberi suatu diskon. Ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Yang pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutangnya, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset atau pembelian piutang. Dan yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, pembeli atau customer, dan pihak yang membiayai atau factor. Penjual adalah pihak yang memiliki piutang, biasanya untuk layanan dibelikan atau barang yang dijual dari pihak kedua, kemudian pembeli atau customer. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon kepada pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk cash. Pembeli atau customer ini akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihannya. Terkait dengan peran lembaga keuangan anjak piutang atau factoring dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan lembaga keuangan anjak piutang atau factoring harus dilaksanakan dengan baik dan preventif maupun secara represif. Karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum, di mana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh debitur. Factoring atau anjak piutang adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya, yaitu jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, kemudian untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau meminjam piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1998 tertanggal 20 Desember tahun 1998, perusahaan Anjak Piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Bahwa kegiatan Anjak Piutang meliputi pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara sesuatu dengan kesepakatan. Kemudian pengelolaan usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan dan penagihan piutang perusahaan klien. Anjak piutang atau factoring memberikan sumbangsi yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha. Di antaranya, sumbangan dari factoring yaitu menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang pertama, yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Dan yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan Anjak Piutang. Inilah sumbangsih positif dari factoring terhadap pembangunan. Dan yang terakhir, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah jenis-jenis fasilitas Anjak Piutang, yaitu berdasarkan pelayanannya. Ada full service factoring, yaitu memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua adalah bulk factoring, yaitu memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang. Kemudian maturity factoring pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang. Kemudian tadi adalah berdasarkan pelayanannya, jenis-jenis Anjak Piutang. Sekarang berdasarkan penanggung resikonya. Yang pertama adalah with recourse factoring, berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kemudian without recourse factoring, di mana perusahaan Anjak Piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Dan kemudian yang ketiga adalah berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjian ada beberapa macam, yaitu disclose factoring, di mana pengalihan piutang kepada perusahaan Anjak Piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Kemudian undisclosed factoring, yaitu transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan Anjak Piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada klien. Kemudian berdasarkan lingkup kegiatan, yaitu domestic factoring, kegiatan transaksi Anjak Piutang dengan melibatkan perusahaan Anjak Piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili dalam negeri. Nah, selain tadi ada domestik, kemudian ada yang terakhir yaitu international factoring, di mana kegiatan Anjak Piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factor dan impor factor. Demikian penyampaian kami terkait dengan Anjak Piutang atau factoring. Mudah-mudahan
informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih.